Halo sahabat setia, pada penyajian alur cerita film saat ini, adalah sebuah film aksi yang sangat menegangkan juga sangat memacu adrenalin kita. Oh ya sahabat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Nampak di awal cerita, seorang ayah yang bernama Shelton sedang asyik bermain dengan putrinya, di mana si ayah sedang membuatkan kalung buat putrinya juga buat sang istri. Saat sedang asyik-asyiknya bermain dengan anak perempuannya, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Namun saat Shelton membuka pintu, tiba-tiba sebuah tongkat kayu besar menghajar Shelton hingga roboh. Tak sampai di situ, si orang itu juga menganiaya Shelton dengan sadisnya, dan Shelton yang sudah tak berdaya, hanya menunggu nasib baik, akan segera menghampirinya. Dan dua orang penyerang itu, bernama Derby dan yang satunya lagi, bernama Ames, tidak puas hanya sampai di situ. Derby, setelah melakukan kekerasan pada istri Shelton juga, Derby memperkosanya hingga tewas, dan putri kecil Shelton pun mereka bunuh juga. Tak kebiadaban yang lebih biadab daripada tindakan manusia iblis ini. Setelah Derby membunuh istri dan anaknya di depan mata Shelton, rupanya Ames tidak setuju dengan tindakan Derby yang sangat biadab itu, namun dia tidak berdaya apa-apa, sebab dia hanya anak buahnya Derby. Semenjak dari kejadian itu, setelah istri dan anaknya terbunuh, sekarang Shelton sedang mencari keadilan. Meskipun sekarang kedua orang perampok itu kini sudah tertangkap oleh polisi, dan kini Shelton sedang menghadap seorang pengacaranya yang bernama Nick. Dengan harapan ada titik terang bagi Shelton, namun sang pengacara mengatakan pada Shelton, dia kini sudah berusaha untuk mencari informasi tentang perampokan itu, namun kenyataannya, jaksa wilayah telah menuntut Ames dengan ancaman paling berat, yakni Ames akan divonis hukuman mati, karena Ames dianggap sebagai dalang dan otak rencana pembunuhan keluarga Shelton. Begitulah pandai si Derby memutarbalikkan fakta, yang menjadikannya jadi hanya mendapatkan hukuman ringan saja, sementara Ames yang difitnah oleh Derby, mendapatkan ancaman hukuman mati. Saat mendengarkan semua cerita dari Nick pengacaranya, Shelton mengatakan kalau dia siap bersaksi. Dengan bukti golongan darah dan rambut serta tes DNA, Shelton sangat tidak terima dengan putusan dari pengadilan itu, dan dia ingin menjadi saksinya. Namun meskipun Shelton mencoba untuk memberikan keterangan yang benar, kalau pembunuh aslinya itu adalah si Derby, dia pembunuh berdarah dingin yang sadis, ucap Shelton berapi-api pada Nick. Namun kembali sang pengacara itu mengatakan, keterangan saksi dari Shelton tidak akan dipercaya oleh jaksa wilayah. Sebab saat kejadian, Shelton dalam keadaan tak sadarkan diri, setelah kepalanya dihantam kayu besar oleh perampok itu. Dan di persidangan pengacara Derby, yang bernama Scott dengan pongahnya dia bisa membuat kliennya bangga. Saat itu juga Nick sebagai pengacara dari Shelton mendekati Derby, yang bertujuan akan menyudutkan dengan pertanyaan yang bisa menyudutkan Derby. Namun itu malah jadi terbalik. Dengan dinginnya Derby mengatakan pada Nick kalau Shelton tidak akan bisa melawan takdir, ucap Derby dengan dinginnya. Sementara di luar kerumunan para wartawan, Shelton memandangi Nick dengan wajah yang sangat kecewa, sebab dalam kasus ini, Nick tidak berdaya melawan Derby. Sementara para wartawan terus berdesakan akan mewawancarai Nick atas kegagalan membela kliennya, yang tak lama kemudian Derby, yang dengan sombongnya mendekati Nick, dia mengatakan jangan coba-coba melawan takdir, ucap Derby dengan nada mengejek pada Nick. Sementara Shelton hanya bisa memandangi Nick dan Derby yang mencemooh Nick dari jarak yang cukup jauh. Bagi Shelton, kini semakin jelas terlihat bahwa di kotanya, hukum tidak berpihak pada kebenaran. Semakin orang pandai berdusta dan mempunyai cukup uang untuk menyogok, maka jangan harap kita punya kasus yang dianggap benar akan bisa memenjarakan pihak yang bersalah. Itu mimpi di siang bolong akan terjadi di kota ini. Saat ini, setelah 10 tahun berlalu, kini Ames yang telah divonis hukuman mati, dia akan segera menghadapi hukuman itu. Namun sebelum eksekusi itu dilakukan, petugas keagamaan meminta pada Ames untuk mengungkapkan permintaan terakhir dalam hidupnya. Ketika diberikan waktu untuk bicara, Ames pun segera berkata pada orang yang ada di ruangan itu, termasuk pengacara si Derby. Dia juga hadir untuk menjadi saksi pada eksekusi Ames. Dan pada waktu mengatakan kata-kata terakhirnya, Ames hanya mengatakan kalau dia sama sekali tidak menyentuh istri dan anaknya Shelton. Apalagi dia dituduh membunuh kedua orang itu, Ames mengatakan demi Tuhan dia tidak melakukannya. Namun yang menjadi aneh,
Saat Ames disuntikkan zat kimia pembunuh saraf, Ames begitu terlihat kesakitan dan sangat tersiksa dengan hukuman itu. Padahal seharusnya, saat si terpidana menjalani eksekusi tersebut, si terdakwa tidak merasakan kesakitan. Jelas ini ada sesuatu yang janggal, dan patut dicurigai ada orang bermain curang di sini. Ada orang yang dengan sengaja menukar gelas cairan kimia dengan gelas yang berisi racun pembunuh. Dan beberapa saat setelah pihak dari kepolisian memeriksa kasus itu, polisi menemukan tulisan pada botol cairan kimia tersebut, di mana tulisannya berbunyi, "Kamu tidak bisa melawan takdir." Yang tak lama kemudian Nick yang masih menjadi pengacaranya Shelton, dia tahu kalau tulisan itu untuk siapa dan siapa yang berbuatnya. Nick dengan pastinya mengatakan pada petugas hukum bahwa cairan yang ada di botol itu telah diganti oleh Derby dengan cairan pembunuh syaraf. Berdasar pada kecurigaan Nick, dia dan beberapa polisi pun mencoba mencari Derby ke kediamannya, sementara Derby yang sedang sendiri di kamarnya, dia sedang asyik berpesta narkoba. Namun saat itu, Derby melihat berita di televisi, di mana polisi sedang mencarinya, dan seseorang tak dikenalnya menelponnya, agar Derby segera pergi dari rumahnya, sebab polisi akan segera menangkapnya, dan memang kebetulan sekali saat Derby melihat keluar. Benar saja, ada beberapa mobil polisi sedang menuju ke arah rumahnya. Derby pun langsung pergi kabur keluar lewat pintu belakang. Sementara, pria misterius di telepon itu terus mengarahkan Derby jika ingin selamat. Yang pada saat ada mobil polisi di tempat yang sepi, Derby segera disuruh untuk segera menodongkan pistolnya dari arah kanan mobil. Lantas Derby segera masuk ke dalam mobil. Dengan todongan pistolnya, dia segera menyuruh polisi itu untuk segera jalan. Dan pada saat di tempat yang cukup sepi, Derby menyuruh polisi itu keluar dari mobil dengan todongan pistol di tangan Derby. Saat itu Derby akan mencoba untuk menembak polisi itu. Tiba-tiba ponsel di tangan Derby berbunyi, dan si penelpon mengatakan kalau dia adalah Shelton, yang kini ada di hadapan Derby. Derby yang terhentak kaget, hendak menembak Shelton yang sudah membuka rambut palsunya. Namun tiba-tiba tubuh Derby tidak bisa digerakkan sementara. Karena tanpa sepengetahuan Derby, Shelton sudah merencanakan sebuah jebakan untuk Derby, dan Derby ditembak oleh penembak jitu dari jarak yang cukup jauh dengan isi peluru yang dibuat khusus dari racun buatan. Ternyata, indera perasa dan penglihatannya masih normal, hanya tubuhnya kaku dan susah untuk digerakkan. Pada saat itu, segera saja, Shelton menutup wajah Derby untuk dibawa ke tempat pembalasan dendamnya pada Derby. Pada saat itu, segera saja, Shelton menutup wajah Derby untuk dibawa ke tempat pembalasan dendamnya pada Derby, yang membunuh anak dan istri Shelton dengan sadis. Kini pun Shelton akan membunuh Derby, dengan secara sedikit demi sedikit agar rasa perihnya dirasakan oleh Derby. Shelton yang kini berlaku seperti manusia psikopat sadis, dia sedang meramu bahan kimia, agar kematian Derby bisa lebih dirasakan sakit dan jadi menderitanya si Derby. Dan keesokan harinya, para polisi menemukan Derby yang sudah tewas mengenaskan di sebuah gudang di pinggir kota. Juga Nick yang sedang bersama dengan teman pengacaranya, mendengar berita tentang kematian Derby yang mengenaskan. Sementara, kini Nick tahu kalau gudang yang dijadikan tempat penyiksaan Derby adalah gudang milik Shelton. Lalu segera saja tim dari kepolisian segera akan menangkap Shelton di rumahnya. Dan saat itu juga, Shelton tidak melakukan perlawanan. Dia menyerah saja pada petugas polisi yang menangkapnya. Saat dalam penjara, Shelton kedatangan Nick, yang hendak menginterogasinya dengan mengatakan mengapa Shelton membunuh Derby dengan cara yang begitu sadis, dan juga mengapa Shelton mengganti botol cairan kimia dengan racun pembunuh untuk menyakiti Ames. Namun saat itu, jawaban dari Shelton sangat berbelit-belit dan terlihat semua jawaban sudah dipersiapkan untuk mempermainkan Nick. Bahkan kali ini, Shelton minta pada Nick agar dia diberikan bantal dan kasur baru yang wangi, sebab di kamarnya sekarang bantal dan kasurnya sudah lapuk dan bau sekali. Nick yang kesal dengan jawaban-jawaban dari Shelton, Nick lebih cepat keluar dari jadwal waktu yang disediakan oleh para petugas lapas. Setelah keluar dari ruang penjara Shelton, Nick kini ditemani beberapa kawan pengacaranya, dan kawan-kawan Nick menyarankan pada Nick agar permintaan Shelton dikabulkan saja, sebab
Kita sudah tahu posisi Shelton yang akan terbukti telah melakukan pembunuhan sadis yang sengaja direncanakan oleh Shelton. Yang pada akhirnya, Nick akan membelikan kasur dan bantal wangi yang akan diberikan buat permintaan Shelton padanya. Dan pada saat itu, Nick mendapat telepon dari istrinya, yang terasa dari nada bicaranya, dia sangat ketakutan. Di mana sang istri menceritakan kalau anaknya mendapat kiriman paket dari seorang kurir yang tak dikenal yang berisi sebuah video, dan setelah video itu dibuka, ternyata isi video itu memperlihatkan seorang laki-laki dewasa yang sedang disiksa dengan sadis oleh seseorang yang tak dikenal oleh istrinya. Nick yang telah mendengar semua cerita istrinya, Nick meminta agar istrinya tetap tenang dan segera pergi dari rumah dengan membawa anaknya untuk tinggal sementara di rumah ibunya, agar terhindar dari orang yang telah membuatnya ketakutan. Sekarang ini, Nick sedang menghadiri persidangan pembunuhan Derby yang dilakukan oleh Shelton. Awalnya Nick terlihat tenang, namun saat mendengar pembelaan Nick jadi tertipu olehnya. Yang tadinya, Nick mengatakan semua yang dia lakukan akan dia ceritakan semuanya dengan jelas, dan itu semua kejadian fakta yang telah kulakukan, ucap Shelton waktu itu pada Nick. Namun sekarang, sangat terbalik. Dengan nada yang tersusun, Shelton menerangkan dengan sebaliknya, bahwa dia sama sekali tidak pernah melakukan pembunuhan yang telah dituduhkan padanya. Memang saat Nick melakukan pembelaannya, Nick terlihat sudah mempersiapkan dan mempelajari dari berbagai aspek segi hukum yang berlaku, sehingga sang ketua hakim pun sangat meyakini dan mempercayai apa yang telah dijelaskan oleh Nick pada perkara sidang saat itu. Lantas sang ketua sidang, pada saat itu, setelah mempertimbangkan beberapa pertimbangan, akhirnya sang hakim ketua memutuskan untuk membebaskan Shelton dari jeratan hukumnya. Namun anehnya, saat itu Shelton memberikan tepuk tangan untuk hakim yang telah memvonis Shelton dengan membebaskannya. Dengan ekspresi yang sangat merendahkan sang hakim, Shelton berkata, "Hadirin di sidang ini, lihatlah bagaimana sistem peradilan kita. Orang bersalah menjadi bebas, dan yang harus bebas tidak bersalah, malah masuk ruang eksekusi kematian. Hadirin," ucap Shelton dengan tegasnya, "saya jujur di sini adalah pelaku kejahatan yang sadis dan terencana. Tapi anehnya kini saya malah dibebaskan," ucap Shelton dengan tertawa. Sebagai hakim yang mendengar ocehan Shelton, jadi merasa malu dan rendah diri. Yang pada akhirnya kini Shelton masuk penjara kembali, setelah mempermalukan aparat hukum, dan menganggap hukum di negeri ini sudah rusak. Begitulah rencana Shelton selama 10 tahun yang pelajari dan dia rencanakan, untuk bisa mempermalukan para penegak hukum di negaranya. Yang pada akhirnya, kini Shelton kembali masuk penjara, atas sikapnya sebagai pembunuh dan sebagai orang yang berani menghina penegakan hukum di negaranya. Dan saat itu, kembali Nick datang, untuk menemui Shelton. Juga pada saat itu, Shelton telah kembali di penjara. Shelton mengatakan bagaimana ketika dia, dengan dendamnya bisa membunuh Derby dengan sadisnya, dan Shelton juga mengatakan dialah yang memasukkan dan menulis di botol cairan kimia pembunuh itu. Nick yang mendengar itu jadi semakin yakin kalau Shelton kini telah menjadi manusia psikopat yang buas dan ganas. Lantas beberapa saat kemudian Shelton mengatakan kalau dia ingin mengajak Nick untuk makan siang bersama. Sebagai tanda terima kasih Shelton pada Nick, setelah menjadi pengacaranya, juga Shelton mengatakan kalau Nick besok tidak datang pada acara makan siang kita berdua, jangan harap si Scott, pengacara si Derby, akan selamat. Mendengar ancaman itu, Nick menyetujuinya kalau besok dia akan datang pada acara makan siang tersebut. Pada keesokan harinya, Nick yang ditemani para petugas polisi mendatangi tempat di mana Shelton mengajaknya untuk makan berdua. Dan saat makan siang itu berlangsung, Shelton mengatakan kalau makanan ini datang sangat terlambat. Jadi kini Shelton mengatakan pada Nick, dia juga kini tidak menjamin kalau Scott masih bisa diselamatkan sebab waktunya sudah telat, ucap Shelton dengan tenang ya pada Nick. Dan benar saja, saat makan siang berakhir, Shelton membawa Nick ke sebuah bangkar kecil, lantas dia membukanya, dan terlihatlah kini seseorang, yang tak lain itu adalah Scott, yang telah tewas akibat suntikan di tubuhnya. Saat itu langsung saja polisi mengangkut mayat Scott, untuk diautopsi secara medis. Saat itu kembali Nick mendapat laporan tentang pembunuhan, di mana Shelton kini kembali membuat ulah, dengan melakukan pembunuhan pada orang satu selnya. Saat itu Nick ditelepon oleh seseorang, yang mengaku dirinya dulu sangat dekat sekali dengan Shelton, dan Nick diminta untuk bertemu dengannya, agar Nick mengetahui siapa sebenarnya Shelton itu.
dan saat di sebuah terowongan Nick menemui orang yang menelponnya tadi. Setelah bertemu, Nick lantas mendengarkan orang yang mengaku dekat dengan Shelton. Orang itu mengatakan, kalau dulu dia dan Shelton adalah satu tim dalam agen yang besar di negara ini, dan posisi Shelton sangatlah penting di kesatuan itu, di mana para agen yang lain kurang memperoleh prestasi, sementara Shelton dia mendapatkan berbagai penghargaan dari kepolisian di negara ini. Shelton sangat teruji dan sangat pandai dalam menghadapi situasi sulit sekalipun. Lantas dia pun menambahkan kalau Shelton ingin membunuh Nick, maka dengan mudahnya dia akan mengatur kematian Nick dengan cara sangat rapih. Dan menurut rekan Shelton lagi, Shelton punya 1000 cara untuk melakukan peristiwa tragis seperti yang terjadi sekarang ini. Dia di penjara. Itu memang rencana dia untuk berada di dalam sel tahanan. Memang Shelton yang menginginkan berada di dalam penjara. Tentunya ada rencana dan maksud yang belum kita ketahui. Apa yang akan dilakukan Shelton selanjutnya? Saat itu, Nick ditemani rekannya yang bernama Jonas, mendatangi si hakim. Nick ini sangat meminta pada hakim agar hukuman Shelton diberikan seberat-beratnya, dan sang hakim dengan pongahnya mengatakan, itu urusan mudah, kalau saya kasih dia hukuman mati pun aku bisa, ucap ibu hakim dengan sombongnya. Selepas mengakhiri pembicaraannya, telepon genggam ibu hakim itu tiba-tiba meledak dengan dahsyatnya, sehingga mengakibatkan sang hakim tewas seketika di tempat itu. Keesokan harinya, Nick mendatangi Shelton di dalam penjara. Nick berkata dengan nada marah, mengapa Shelton sampai tega menghabisi ibu hakim ketua juga? Bukankah dendamu pada Derby dan Ame sudah terbalaskan? Ucap Nick dengan marahnya. Kemudian Shelton menjawab dengan tenang. Shelton mengatakan, hei Nick, aku bukan dendam pada mereka. Aku melakukan semua ini karena aku sudah muak dengan lembaga hukum kita yang sudah amburadul, jadi terpaksa aku akan melakukannya. Karena bagaimanapun keadilan sangat diperlukan di negara ini, dan semasih keadilan itu tidak ada, aku akan terus melakukan tindakan radikal pada aparatur hukum kita. Akan aku hancurkan, ucap Shelton dengan tegas. Dan Shelton pada saat itu, minta pada Nick, agar dia dibebaskan dari penjara. Sebelum jam 6 esok pagi, ucap Shelton dengan nada memohon pada Nick, dan bila kamu tidak dapat memenuhi permintaanku, aku akan hancurkan seluruh anak buahmu. Mengakhiri pembicaraan Shelton dengan nada yang sangat mengancam pada Nick. Nick yang mendengarkan permintaan terakhir Shelton. Nick tentu saja tidak bisa mengabulkan permintaan Shelton, sebab itu tidak mungkin bisa dia lakukan sebagai penegak hukum. Namun tetap, Nick ini sangat takut atas ancaman Shelton yang akan membunuh para anak buahnya, yang pada akhirnya Nick meminta agar semua karyawannya untuk tidak pulang sekarang. Karena ada seseorang akan mengancam nyawa kita bila menolaknya. Untuk itu saya anjurkan kalian semua untuk tetap berada di dalam kantor ini sampai jam 6 pagi. Karena kalau tidak kantor ini akan dia ledakan sekarang juga olehnya, ucap Nick dengan nada mengingatkan. Semua karyawan Nick pun mengikuti perintahnya, dan ketika jam menunjukkan pukul 6 maka para karyawan pun segera pulang dengan menggunakan mobilnya masing-masing. Namun apa yang terjadi kemudian? Nick yang melihat dengan jelas bagaimana Shelton melakukan pembunuhan massal pada anak buahnya, membuat Nick jadi harus meminta perhitungan pada Shelton. Saat itu Nick yang mendatangi Shelton di penjara, dia jadi emosi dan marah pada Shelton sehingga Nick pun memukul Shelton sampai terjatuh. Namun bukannya takut, Shelton malah bilang, ini baru permulaan Nick, aku akan buat semua aparat hukum yang bobrok, akan hancur kuledakan, ucap Shelton sambil mengancam Nick. Saat itu, Nick dan Jonas sudah mengikuti acara penguburan karyawannya yang terkena bom Shelton, dan Jonas saat itu bilang pada Nick, Nick, sebentar lagi kita akan menjadi sasaran pembunuhan Shelton, ucap Jonas dengan nada cemas. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Kini aku harus lebih dulu meringkusnya, ucap Nick dengan marahnya. Kemudian dia langsung berjalan hendak menuju ke mobilnya. Namun baru beberapa langkah Nick berjalan, tiba-tiba suara bom meledak terdengar sangat dahsyat. Setelah melihat mobil Jonas yang diledakkan, seketika itu Nick semakin yakin kalau dia harus membalaskan kebiadaban Shelton yang sekarang telah berubah menjadi monster pembantai aparat hukum. Dan keesokan harinya, Shelton mencoba menghadap wali kota agar dia diizinkan untuk berhenti bekerja pada pemerintah, sebab dia akan menghajar Shelton tanpa melibatkan aparat negara. Namun sang wali kota tidak mau Nick berhenti dari profesinya, malah kini wali kota itu menjadikan Nick naik jabatannya menjadi petinggi di kota itu. Sebab Nick harus memiliki kekuasaan dan wewenang yang besar untuk bisa meringkus Shelton. Ibu wali kota itu pun berkata, kalau Shelton adalah mantan seorang agen rahasia di negara ini,
yang tentu saja banyak menyimpan dokumen tentang rahasia negara kita. Untuk itu saya berharap agar kamu, Nick, segera untuk bertindak, tapi harus dengan rencana yang terukur, ucap wali kota itu pada Nick. Saat itu Nick sedang mencari dokumen tentang aset yang dimiliki oleh Shelton selama 10 tahun terakhir, dan Nick menemukan surat-surat pembelian tanah dan gudang di dekat area di mana Derby disiksa dan dibunuh oleh Shelton. Yang ternyata tanah dan gudang itu adalah milik Shelton. Dan saat itu juga, Nick mengajak beberapa temannya untuk segera menuju gudang milik Shelton itu, untuk dia tahu ada apa sebenarnya dengan kegiatan Shelton di gudang dan tanah miliknya. Ternyata di bawah gudang itu ada sebuah terowongan rahasia menuju ke arah sel tahanan, di mana Shelton dulu pernah ditahan. Secepatnya Nick dan rekannya segera memeriksa ruangan itu. Dengan teliti, Nick berpikir ternyata selama ini Shelton selalu keluar masuk ruang tahanannya di malam hari untuk bisa mengelabui para penjaga di sana, dan kini pun Nick menemukan data rencana Shelton yang akan meledakkan bomnya pada sebuah acara yang akan diselenggarakan oleh para pejabat negara pada esok hari. Sesuai rencana, esok harinya Nick sudah berada di balai kota. Dia dan rekannya segera memeriksa para tamu yang ada, juga memeriksa ke setiap sudut ruangan yang diperkirakan Nick kalau Shelton akan menyimpan bom di beberapa tempat. Rupanya Nick yang terus mencari bom yang disembunyikan Shelton. Kini Nick berhasil menemukan bom yang berkapasitas besar yang disimpan di bawah meja sang wali kota. Melihat ada bom di situ, Nick dan rekan penjinak bom membukanya secara hati-hati, dan ternyata bom itu sudah diaktifkan dari jarak jauh. Rupanya Shelton akan meledakkannya menggunakan kontrol dari HP-nya. Nick yang sedang mencari-cari keberadaan Shelton. Kini Nick menemukan Shelton di sebuah ruangan sempit. Shelton yang terlihat hendak melakukan sesuatu. Ditanya oleh Nick, "Shelton, sudah banyak korban yang mati sia-sia yang kamu bunuh. Sekarang kamu akan melakukan hal yang sangat menjijikan yang dilakukan oleh seorang manusia yang sangat biadab," ucap Nick sambil keluar dari ruangan sempit itu, yang kemudian Nick kunci dari luar tanpa sepengetahuan Shelton. Dan kini saatnya telah tiba, di mana terlihat oleh Shelton, dari monitor yang Shelton pasang di ruangan itu, Shelton akan bersiap untuk segera menekan tombol untuk meledakkan bomnya di acara itu, di mana ibu wali kota dan gubernur, serta para pejabat lainnya pun telah hadir di sana, dan saat itulah Shelton menekan HP-nya untuk meledakkan bomnya. Namun apa yang terjadi? Ledakan dahsyat itu bukan terjadi di ruang rapat para pejabat, tapi justru bom itu meledak di dalam ruangan sempitnya si Shelton. Dan akhirnya Shelton tewas terhantam bom yang dia ledakan pada dirinya sendiri. Sebab ketika Nick masuk ke ruangan sempit Shelton, Nick menyimpan bom itu di sudut ruangan yang gelap, sehingga tidak terlihat oleh Shelton. Shelton kini bisa merasakan sakitnya ketika sang ajal menjemputnya. Dengan kejadian yang sangat tragis ini film pun berakhir.